Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Lu pernah nggak baca komik thriller, tapi tone warna yang dipakai tuh nggak gelap, cenderung terang gitu? Nah, baru-baru ini, gue tuh abis baca komik yang kayak gitu, dan baru aja tamat. Judulnya Caravan 97, karya Mada Vadas. Komik Caravan 97 pertama kali terbit di platform Webtoon sebagai submission untuk Webtoon Contest 2021. Dan di akhir kontes, komik ini tuh menang sebagai juara 2 di kategori Hi. Iya, itu sebutan kategori komik yang serem-serem di Webtoon Contest waktu itu. Dari situ berlanjut, komik ini terbit sebagai official di Webtoon pada bulan April 2022 dan akhirnya tamat di bulan Oktober 2023. Premis komik ini sendiri adalah dua saudara kembar bertualang di dunia post-apokalips yang kejam demi mencari orang tua mereka. Di Webtoon, komik ini dikategorikan sebagai genre thriller, tapi komik ini juga punya subgenre lain, yaitu adventure dan sci-fi. Dan komik ini punya rating 18+ yang berarti diperuntukkan bagi pembaca dewasa. Ya, karena memang komik ini banyak visualisasinya yang mengandung kekerasan dan kata-kata kasar. Oke, pembahasannya mungkin akan gue mulai dari hal yang mengubah standar segala sesuatunya di komik ini, yaitu universe. Ya, kayak yang gue bilang tadi, komik ini menceritakan kisah dengan latar post-apokalips, yang berarti hal-hal yang kita tahu tentang moral, kebiasaan, cara hidup, cara melakukan perjalanan, dan lainnya itu kebanyakan tidak akan relevan lagi, dan akan didefinisikan ulang di komik ini. Universe yang digunakan adalah bumi tahun 2211. Diceritakan ada bencana besar ratusan tahun yang lalu yang akhirnya membuat manusia mendirikan koloni akhir zaman. Dan di dunia ini, karavan dipakai sebagai moda transportasi untuk nganterin suplai-suplai yang dipakai buat ngebangun lagi peradaban. Di komik ini, karavan itu setidaknya dibagi dua. Yang pertama, karavan dalam, di mana karavan ini dipakai buat nganterin suplai di dalam koloni. Nah, yang kedua itu karavan perintis. Karavan ini pergi-pergi ke dunia luar, sebutan daerah di luar koloni yang berbahaya, untuk menjelajah dan nganterin suplai antar koloni. Kenapa dunia luar berbahaya? Soalnya masih banyak bencana ekstrim di alam yang terjadi. Sama di dunia luar juga ada makhluk-makhluk buas non-manusia gitu. Jadi ya di komik ini pun yang bergabung sebagai karavan perintis sering disebut pahlawan karena mau menempuh bahaya itu. Dan memang gak banyak anggota karavan perintis yang bisa pulang dengan selamat. Untuk karakternya, di komik ini ada dua karakter utama, yaitu Vidya dan Nova. Mereka itu saudara kembar, cewek cowok, dengan karakter yang cukup bertolak belakang lah ya. Vidya sendiri punya sisi idealis yang cukup kuat, sangat suka dengan ilmu pengetahuan, buku-buku, dan sejarah dunia lama. Dia juga bertugas sebagai logistik di tim Caravan 97. Terus Nova sendiri, dia cowok yang sangat realistis, sangat berbakat di bidang seni, ingatan fotografinya kuat banget, dan itulah yang ngebuat dia ditugaskan sebagai navigator di Caravan 97. Selain mereka, ada cukup banyak karakter lain sih yang diperkenalkan. Soalnya di satu karavan itu ada 5 kru, dan di komik ini setidaknya diperkenalkan 4 karavan. Jadi memang karakternya banyak. Mungkin kalau gue simpulin, buat karakter-karakter lain, karakteristiknya cukup unik satu sama lain. Nggak ada yang biasa aja atau generik doang gitu. Gue masih belum bisa bilang sih, karakter-karakter ini cukup manusiawi atau enggak. Soalnya yang gue bilang tadi, universe-nya kayak gitu, makanya kebiasaan dan nilai moralnya pun beda. Tapi gue bisa bilang, karakter-karakter yang ada di komik ini fit in dengan universe-nya. Dan untuk cerita, gue cukup suka dengan plot cerita yang disajikan. Gue tahu cerita ini memang pada awalnya dibuat untuk novel dan saat dibuat komik, beberapa cerita dan plot harus dipangkas. Tapi menurut gue, dengan beberapa bagian yang dikeluarin di komik aja udah cukup kompleks. Dan kadang ceritanya pun pakai flashback tragedi yang ngebikin lebih berat ceritanya. Kalau gue baca di kolom komentar sih, ada beberapa orang yang bilang cukup bingung sama alur ceritanya. Tapi gue pribadi sih oke-oke aja ya. Misteri yang ditawarkan di awal juga lumayan. Ada beberapa yang cukup jadi hook juga. Dan gua rasa
komik ini tuh tipe yang lebih ke plot driven. Tapi yang gue suka adalah karakteristik dari tokoh-tokohnya juga sangat berpengaruh dengan plot yang ada. Jadi si karakter dalam cerita tuh bukan karakter yang terombang-ambing aja di cerita. Emang bisa dibilang dua karakter ini cukup hopeless di environment yang ada, tapi mereka masih struggling gitu. Berusaha sekalipun desperate. Cuma ya, kalau bagian cerita, mungkin gue lumayan kecewa di bagian akhir sih. Ntar lah, yang gini-gini gue bahas di paling akhir aja. Terus untuk audionya, wait, sebentar. Audio? Review komik apa ini? Kok bahasnya audio? Kenapa nggak bahas gambar aja? Lagian juga tadi di awal disebut soal tone warna yang cerah. Iya, oke, fine. Emang komik ini tuh walaupun genrenya thriller, tapi unsur adventure dan sci-fi-nya tuh emang cukup kuat. Makanya banyak scene-scene di siang hari dan tone warnanya juga jadi cerah. Dan beberapa scene thrillingnya juga tetap pakai tone warna yang kayak gitu. Ada sih beberapa scene yang thrilling dan pakai tone yang lebih gelap, tapi menurut gua scene thrillingnya ini moodnya lebih banyak dibangun sama audionya. Itulah kenapa gua pengen ngebahas juga audionya. Dan lagian gua kan bisa ngaku-ngaku sebagai podcaster, ya kan? Jadi masih valid juga gitu gua bahas audio. Oke, tapi dikit aja ya. Ini menurut gua audionya cukup oke. Dia ngebagi di beberapa bagian, jadi kalau lu bacanya rada lambat, nggak akan ada tuh kejadian audionya rapat di depan, tapi di belakangnya sunyi, karena lagunya udah habis duluan. Dan entah ya, ini emang disengaja sama autornya atau emang dari sananya, tapi gua ngeh di beberapa bagian ada audionya yang bahkan binaural kanan kirinya main gitu. Oke sih. Jadi, menurut penilaian gua pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke banget, cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja. Ya, dengan uniqueness dan konsep yang ditawarkan di komik ini, gua rekomendasiin lu buat baca komik ini. Tapi setidaknya lu harus remaja ke atas dulu sih. Yang paling gua suka dari komik ini adalah konsep universe yang dipakai. Buat gua cerita dengan universe yang kompleks kayak gini tuh berpotensi cukup riskan untuk punya plot hole. Tapi sejauh gue baca, gue tidak menemukan hal berarti mengenai itu. Dan setelah gue cari tahu pun, konsep cerita ini memang sudah dimulai dari tahun 2017. Yang berarti, memang persiapan cerita ini udah bertahun-tahun. Gue nggak bilang cerita ini pasti akan sempurna. Tapi setidaknya dengan banyaknya waktu yang udah dihabisin untuk ngedevelop Caravan 97, gue yakin udah banyak hal yang diantisipasi dan direvisi gitu. Oh ya, ada pengumuman juga terkait komiknya. Sekalipun komik ini statusnya udah tamat di webtoon, tapi cerita Caravan 97 masih akan tetap hidup dan berubah bentuk menjadi bentuk originalnya sebagai novel dan sudah terbit juga di Wattpad. Sedikit mengutip kata-kata komikusnya, berakhirnya Caravan 97 di webtoon bukan akhir dari Caravan 97 itu sendiri. Proyek ilustrasi mereka akan terus jalan selama saya hidup dan bisa menggambar. Anjay. Jadi buat lu yang masih mau ngikutin Caravan 97 atau belum puas dengan ending dari komik ini, lu bisa ngikutin ceritanya di Wattpad. Nanti linknya bakalan gua taruh di deskripsi. Dan seperti biasa, abis ini gua bakalan ngomongin komik ini lagi, tapi banyak mengandung spoiler. Jadi kalau lu udah baca dan nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Tapi kalau lu nggak mau kena spoiler, berhenti sampai sini aja nggak apa-apa. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah! Oke, side notes. Karena masih banyak yang pengen gue bahas, jadi langsung aja. Pertama, masih tentang universe-nya. Gue lagi-lagi salut dengan konsep yang dibangun sama komikusnya ya. Dia tuh kayak milihin gitu, mana adat dan kebiasaan masa lalu yang masih bertahan, mana yang hitungannya tribes yang emang dia buat sendiri. Bahkan sampai bahasa sukunya pun dia ngebikin bahasa sendiri untuk komik ini. Itu keren sih, dedikasi banget. Dan denger-denger sih komikusnya juga lulusan dari sastra Inggris, berarti basic linguistiknya pun tidak abal-abal dan bikin bahasanya juga kayaknya nggak sembarangan. Terus ke karakter. Kayak yang tadi gue bilang ya, karakternya cukup banyak di komik ini. Dan ada satu chapter yang pengenalannya tuh langsung
brek semua gitu. Biasanya gue protes kalau ada kayak gitu. Tapi tidak kali ini. Soalnya pembaca tuh ditempatkan di posisi yang sama dengan Vidya dan Nova. Jadi sama-sama baru diperkenalkan dengan orang-orang baru gitu. Dan yang gue rasain pun komikusnya nggak maksain gitu. Tiap karakter yang ada harus punya porsi yang sama. Nggak. Jadi emang ada beberapa karakter yang punya porsi lebih dan beberapa yang cuma dikasih scene dikit aja. Jadi gue yang baca pun nggak terlalu pusing lah ngapalinnya. Ditambah lagi di akhir chapter dia kadang ngasih karakter sheet kan. Ini juga treatment yang lumayan oke sih menurut gue. Terus untuk ceritanya, gue suka karena ceritanya ini dapat support dari universe dan karakternya juga. Jadi kan alasan Caravan 97 itu jadi perintis gara-gara dunia luarnya brutal dan SDM makin susah. Makanya anak-anak yang sebenarnya kurang kompeten diajak buat jadi perintis juga. Terus juga eksekusinya nggak generik gitu. Ya walaupun sebenarnya Nova dan Vidya punya privilege keturunan suku tertentu, kayak di komik-komik shonen ya, tapi di awal petualangan tuh mereka nggak punya spotlight buat nunjukin diri. Mereka pas ada kejadian penyerangan ya takut, ya cupu, nggak yang ngasih vibes, wah hebat juga sih anak baru ini. Enggak, justru mereka yang paling bontot. Tapi ya yang tadi gue bilang, gue tidak cukup puas dengan akhir chapter yang dikasih. Ya mungkin memang niatnya ngasih open ending, tapi ya terlalu open sih buat gue kalau ini. Kayak bukan di ujung atau di awal gitu. Masalah juga masih banyak, kayak dengan kru, kargo, misi, penyakit, monster. Ya apalagi soal kepala kayu dan orang tua mereka, itu mah kapan tahu. Dan dari semua itu tuh belum ada yang selesai gitu. Ya misal minimal kalau endingnya adalah Nova dan Vidya bisa diterima sama kru-kru Caravan lainnya, itu setidaknya menyelesaikan sesuatu kan. Tapi ya, itu kan sotoy-sotoyan seenak jidat gue aja ya. Ya, gue juga nggak tahu sih. Mungkin ada pertimbangan sendiri, tapi ya itulah yang gue rasakan. Terus untuk perpindahan cerita dari komiknya ke webtoon, ada satu hal lagi yang gue kurang srek sebenarnya. Yaitu dengan pengumuman yang ada kata-kata forget everything you know. Gue ngerasa kayak kurang adil ya. Iya, gue tahu. Ini cerita di reboot dan rewrite lagi. Tapi berasa, ya berarti yang gue lakuin selama ini ngebaca komik Caravan 97 tuh sia-sia gitu. Ya ini mah egoisme gue sebagai pembaca aja ya. At least, setidaknya ada lah sesuatu yang harusnya masih berguna gitu dengan kita baca komik Caravan 97. Kayak Marvel Cinematic Universe aja. Ya itu kan cerita sama universe-nya bisa sangat berbeda dengan yang di komik. Tapi orang yang udah baca komiknya, entah yang universe manapun ya, biasanya lebih paham atau masih dapat beberapa easter egg yang mungkin cuma yang baca komik aja yang tahu gitu. Kan kalau kayak gitu, jadinya gue ngerasa sebagai pembaca komik yang udah invest perasaan dan waktu lebih dihargai gitu. Tapi ya, itu egoisme gue aja ya. Nggak penting juga sih. Cuma gue harus akui, gue tidak mau spoiler cerita yang di Wattpad di sini. Walaupun ada kekesalan tadi, tapi 4 chapter yang gue baca, bisa gue bilang ini ceritanya dan karakterisasinya lebih rapih dari yang di komik. Kayaknya gue bakalan lebih suka sih dengan cerita yang baru ini.